Nah, gue sekarang ada di Polres 4x4. Gue kesini janjian nih sama temen gue namanya Dito. Dia off-roader, tapi sekarang waktunya lebih banyak buat rescue, menyelamatkan orang korban bencana dan lain-lain. Gue janjian sama dia hari ini mau ngelihat mobilnya. Itu dia. Kelihatan nggak tuh? Ngintip dikit. Mobilnya Cherokee yang biru itu. Pasti dia di situ tuh. Ayo kita lihat. Om Dito. Weh, apa kabar Om? Apa kabar? Oh, baik Om, alhamdulillah. Sehat. Helm masih awet aja? Awet dong. Awet ya? Tok, Ya, gue tuh penasaran banget nih sama lu. apa nih? Kenapa gue? Lu kan dulu off-roader, terus sekarang Oh bukan, kita mall roader Om. roader. Iya, takut kotor kita. Sekarang jadi rescuer. Alhamdulillah. Plus mobil lu yang udah apa ya orang bilang nih? Udah berantakan ini. Komplit apa aja ada. Denger-denger sampai bisa bawa evakuasi jenazah. Kebetulan begitu. Kebetulan. Mendingan kita ngobrol sambil duduk nih. Boleh, boleh. Ayo, come on. Oh, Ya, nih gue pengen tahu nih. Dulu kan kita main off-road bareng. iya. Kenapa lu tiba-tiba jadi apa namanya fokus di rescue, Iya. nolongin orang, banjir, bencana alam dan sebagainya? Jangan-jangan, maaf nih, jangan-jangan apa karena pengalaman ini Dito nih rescue tapi rumahnya kebanjiran kan? Apa karena itu apa gimana? Enggak juga. Ceritain dikit dah. Kalau awalnya adalah di off-road gue nggak punya prestasi. Gue bukan pembalap. Mau balapan nggak pernah menang kan gitu. Mau balapan nggak punya modal buat bikin mobil balap kan gitu. Satu lagi yang penting adalah gue selama ini gue hidup sampai sekarang gue ditolongin orang. Oke. Dan gue nggak bisa balas ke mereka. Jadi mungkin ini salah satu cara gue untuk balas apa yang orang pernah nolongin gue balas dengan gue nolongin orang lain. Nah itu bener tuh. Kalau kita nolongin orang, belum tentu orang itu nolongin kita lagi kan? Betul. Bener nggak? Dan belum tentu kita bisa balas langsung. Oke. Jadi alasannya bukan cuman ya, tapi alasannya lebih kepada mau nolongin orang lain. Ya sama ngurangin dosa dikit tuh. Nah, itu, Dosa kita udah kebanyakan. itu penting tuh. Jadi dosa kita udah banyak banget. Oke. Untuk jadi apalah namanya tenaga rescuer Relawan. apalagi yang mobile gini-gini, Ya, kan lu perlu mobil yang proper dong, ya, bener nggak? betul. Coba dong kasih tahu dikit apa aja yang udah Dito lakuin untuk mobil ini, artinya mau modifikasinya seperti apa sehingga dia terus apa aja yang ada di dalam Ya, sehingga dia jadi mobil andalan buat menyelamatkan orang. jadi Sedikit aja deh, sedikit. awalnya karena gue bergabung di IOF itu dari tahun 2000-an awal ya. Pada saat itu ada bencana tsunami Aceh. Tsunami Aceh itu semua pada berangkat. Gue memutuskan tidak berangkat karena gue belum punya modal atau keahlian untuk gue menanggulangi sebuah bencana. Oke. Dari situ gue belajar dari poskonya IOF, Indonesia Off-Road Federation itu, dan akhirnya gue jadi pengurus, dan mungkin gue pengurus paling lama di tempat yang tidak pernah berubah. Jadi gue di divisi bencana di IOF dari zaman dulu sampai sekarang gue nggak pernah di mana-mana. Yeah. Sampai tahun 2018 kemarin gue jadi pengurus di PP IOF Pusat gitu, dan jadi mobil ini dijadikan seperti ini karena ada prosesnya. Dari gue belajar datang ke sebuah tempat bencana, kebutuhan apa di lapangan yang kurang atau gua perlu revisi. Nah, itu gua belajar terus dan akhirnya jadilah mobil yang ini sebetulnya mobil contoh di Indonesia Off-Road Federation di divisi rescue. Ini mobil rescue yang minimum proper untuk menanggulangi bencana. Pak
Paling Maksudnya, minim lah pokoknya kelengkapannya. Paling apa minimal lu harus punya kayak gini gitu. Harus minimal seperti ini. Harus kondisinya harus seperti ini. Seperti minimal. ini, minimal. Oke. Kalau memang mau kita menjadi relawan di sebuah bencana yang dengan kendaraan khusus. Oke. Jadi kalau kendaraan khusus itu kita kan berarti berangkat dengan mobil ini, pulang harus dengan mobil ini. Betul. Gitu. Nah, kalau boleh gue simpulin, pasti ini udah dimodifikasi kan? Sudah. Ya. Ya. Suspensi pasti. Ya. Terus kemudian sangkar nih. Ya, roket. ada pelindungnya, ada kelengkapannya, terus ada kelengkapan penunjang juga. Cuman basicnya adalah kalau mobil rescue itu yang pasti kaki-kaki dan mesin plus alat komunikasi dong. Alat komunikasi, nah, logistik juga. Alat komunikasi yang ada di mobil ini seberapa luas cakupannya? Radionya ada banyak sebetulnya. Kebetulan yang sekarang lagi dipasang adalah yang all band. Jadi semua frekuensi kita bisa pakai. Sampai ke keluar Indonesia. Keluar pulau bisa, keluar negara bisa. Jadi memang jangkauannya panjang, jauh. Jadi rentang panjangnya signalnya dia jauh. Pada saat di satu daerah bencana yang tidak ada komunikasi, tidak ada GSM, tidak ada BTS, kita masih bisa pakai radio komunikasi. Oke. Nah, mendingan kita lihat apa aja nih Om di dalam. Boleh. Bener nggak? Singkat aja kita pengen tahu juga kan. Apaan aja sih? Karena setahu gua, koreksi gua kalau salah nih. Yeah. Setahu gue, kalau dia bener-bener full untuk merescue, bobotnya nih sama kayak truk nih. Yeah. Berapa Om kira-kira? Terakhir waktu itu pernah ditimbang 4,1 ton dengan semua perlengkapannya di mobil ini kita masukin. Jadi ada dari logistik, dari bahan bakar, spare part, segala macam kita bawa. Itu total bobotnya? 4,1 kita nimbang di jembatan timbang truk waktu itu. Jadi karena memang roll cage-nya sendiri, ini roll cage-nya ini kebetulan terakhir adalah dimodifikasi oleh kawan gue, ini Om Arnov, karena setelah dia bertahun-tahun mobil ini pakai buat rescue, udah sampai rusak, sampai nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya direkondisi lagi oleh Om Arnov, Ari Arnov. Jadi dibikinlah seperti ini di bengkelnya Om Atiam, Mahameru nih. Roll cage-nya, ini ngangkatnya, itu minimal 8 orang. Karena schedule 80, tebelnya pipanya schedule 80 seamless. Jadi ngangkatnya setengah mati di roll cage-nya. Karena Cherokee nggak punya sasis. Oke. Jadi gue bikin sasis di luar. Karena mobil ini harus buat recovery dan segala macem. Dengan bebannya sendiri dia harus menanggung beban untuk sasisnya karena sasisnya nggak ada. Sasis yang monokok. Jadi gue bikin sasisnya di luar. Sekaligus melindungi orang yang di dalam. Di dalam mobil. Di dalam. Nah, daripada ngomong doang, mendingan kita lihat nih. Pasti ada yang serem-seremnya dong Om. Banyak sudah. Bener nggak? Karena sorry. Mobil ini beberapa kali juga menjadi alat buat mengangkut atau mengevakuasi jenazah. Serem dong pasti. Iya. Makanya kita lihat aja. Betul. Tapi jenazahnya kita nggak taruh dalam, taruhnya ada di tempatnya sendiri nanti. Oke. Oke Om, ini ada sedikit trik-trik yang untuk mobil rescue yang kadang-kadang jarang dipikirkan oleh teman-teman. Ini adalah jack. Ini buat apa nih? Buat nahan kalau. Oh iya. Kalau kita lagi evakuasi yang biar mobilnya nggak turun. Waktu pakai winch. Ya, waktu kita ada evakuasi di jurang atau apa gitu kan, pernya bisa ketekan. Ini buat nahannya supaya gardannya juga nggak bengkok. Sasis juga nggak berubah, jadi dia pakai ini. Winch ini sudah dimodifikasi dengan kapasitor bank. Ini ada tabung-tabung kapasitor di sini. Jadi kita mau nge-winch dengan kondisi berat dan lama, motor winchnya nggak cepat kebakar karena dia listriknya ditampung di kapasitor bank. Plus karena pakai ini, jadi mobilnya nggak nunduk. Nggak nunduk, tinggal dicantel belakang. Jadi sasisnya aman. Mobilnya ini biasanya kan posisi mobilnya sebagai waktu nge-winch juga fix jadinya kan? Ya, dia diam aja, nggak bergerak. Terus sasis nggak bengkok, gardan nggak bengkok. Biasanya kan setelah itu gardannya bengkok atau pernya bisa patah. Gitu. Tuh. Ya. Ini apa aja dalamnya nih? Ini dalamnya rame Om. Jadi ya ini ada gunanya juga. Bukan kita buat berantem. Enggak. Jadi kalau kita
Dikasih aja bisa begitu. Karena ini kalau kita lagi, gue belajar menangani sebuah kondisi bencana di gunung berapi, banyak material lahar atau material dari gunung berapi yang mental-mental atau segala macam, atau kita di jalan dicegat oleh masyarakat karena mungkin mereka butuh logistik yang kita bawa, kita biasanya dicegat, kita dirampok, minimal kita di dalam masih bisa bertahan Om, bisa save. Jadi kacanya ini memang kita lapis dengan pelindung khusus. Terus itunya tadi kampak buat apa? Kampak itu karena ini dari luar agak susah mecahinnya, tapi dari dalam bisa dengan mudah. Oh. Jadi kalau ada apa-apa, mestilah gue terbalik. Jadi kalau ada apa-apa, ya gue bisa pecahin dari dalam. Oke. Gitu. Nah, terus itu ada itu ada sensor gas. Sensor gas. Jadi kalau kita di gunung berapi ada gas yang tidak kita ketahui, itu berbahaya sekali. Tim itu juga bisa berbahaya kan, maksudnya bisa meninggal, bisa keracunan dan lain-lain, itu ada sensornya. Ada tabung oksigen juga di belakang. Nah, ini nih. Itu ada di belakang. Gue mau nanya, ini rumah sakit apa mobil? Ini buat apa nih? Kalau kita di gunung berapi itu ada gas, ada debu dan segala macam. Kalau kita sesak napas atau kita butuh bernapas dengan udara yang bersih, kita bisa lewat sini. Pakai oksigen, ada maskernya. Ada ventilator gitu yang betul. Orang COVID itu. Ya, mirip-mirip lah gitu. Sama ini mobil snorkelnya dari mesin itu nggak gue taruh luar, tapi taruh di belakang. Nanti kita bisa lihat di belakang supaya udara kotor dalam mobil minimal bisa kesedot mesin. Jadi kita masih bisa bernapas dengan baik pada saat di tempat-tempat berbahaya gitu. Oke. Di atas apa aja Om? Ini ada genset. Yang ini genset. Yang ini ada spare part, tools, dan lain-lain, alat las, segala macam. Jadi kita bisa survive di tempat terpencil selama sebulan dan nggak bisa ngapa-ngapain. Maksudnya tidak ada bantuan dari luar ya. Jadi kita harus bisa survive sendiri Om. Nah, itu yang kadang-kadang dilupain. Ini dia enak nih, kalau ada apa-apa sebulan masuk aja dalam mobil sini, hidup dia. Ya, karena di luar udah nggak tahu gimana. Standarnya untuk sebuah mobil menangani bencana minimal dia harus bisa 1 minggu atau 2 minggu dia survive di daerah remote area tanpa bantuan dari luar. Dia harus bisa makan, bisa minum, sejumlah krunya di mobil ini. Berarti ini segala kompor ada, saringan air bersih ada semuanya. Kalau kepepet selama masih ada bahan bakar kita bisa minum dari air AC. Air AC itu boleh diminum ya. Kalau kepepet. Disaring dulu tapi? Disaring boleh, nggak disaring karena dia kondensasi. Embun, boleh diminum. Ada tendanya juga dok? Ya, ini awning samping, kalau kita menjadi posko bisa. Karena ini juga radionya lengkap Radio komunikasinya dia pakai all band. Jadi semua frekuensi kita bisa masuk, bisa berkomunikasi di luar GSM. Iya. Gitu. Nah, sekarang kita ke belakang. Ini ada yang serem-serem nih di sini. Nah, sekarang ke belakang. Ini mah biasa lah ya, tangki bensin, ban serep, apa. Toko berjalan Om. Ini nih, ini ada yang serem-serem di sini nih. Kalau di sini, tadi dulu Om, ya. Kayaknya lebih gawat dari mudik nih. Kita minggat, bukan mudik, kita minggat. Minggat, benar. Awas. Nah, ini buat ganjel. Coba Om, apa aja nih yang ada nih di sini nih? Oke, ini ada khusus untuk toolkit, yang di sebelah sana ada makanan, itu makanan semua, ada kompor, ada sensor, itu ada sensor alarm gempa juga. Jadi kalau kita lagi jadi base station, begitu ada gempa, kita tahu, itu ada alarmnya. Oke. Ini buat camping, ini ada chainsaw, yang itu buat filter air bersih, di sana ada pelampung, ini ada aki cadangan untuk inverter. Ada spare part dan lain-lain. Ini ada spare part juga cadangan. Ada air bersih. Paling serem ini ada kantong mayat. Nah, itu dia tuh. Coba kita lihat. Tapi yang ini baru. Dan ini biasanya kalau lagi bawa mayat di sini dan mayat itu harus dievakuasi ke suatu tempat, itu gua taruh di sini. Jadi mayatnya di sini. Dan ini sudah beberapa mayat sudah pernah ada di sini. Mudah-mudahan mereka baik-baik aja. Jadi di sinilah gue taruh mayatnya dan gue ikat. Karena kalau di dalam nggak mungkin, bisa berbahaya juga untuk kru yang ada di dalam. Dan ini adalah sekali pakai. Begitu kita udah ngangkat mayat sekali, buang.
karena berbahaya, walaupun dicuci bahaya. Mendingan kita pakai yang baru lagi. Om, ya, ini kan buat bawa mayat jenazah. Ya. Punya pengalaman serem nggak? Pas. Sering. Sering. Ya, mau percaya mau enggak, kadang mereka ada yang nongol lagi, mungkin sekedar say hello atau apa, tapi yang ngagetin sih enggak. Cuman mungkin entah mereka mau terima kasih atau apa, nggak tahu ya. Gua bukan senayang gua. Tapi sering nongol-nongol, sering. Banyak yang sering lihat. Setelahnya ada, pas saat itu juga ada. Jadi tergantung kondisinya. Kalau yang serem-serem itu ya kadang-kadang percaya nggak percaya, kita sering ngalamin. Nah, selama merescue, lu berapa kali sampai, ini soalnya menarik nih, pasti yang serem-serem kan biasa lah ya, orang suka. Selama merescue berapa kali lu sampai harus mengevakuasi jenazah? Belum sampai 10 kali sih. Tapi ya itu sudah hampir 10 mayat juga yang ada di kita bawa sini lah, 5, hampir 10-an lah. Jadi karena memang tidak ada ambulan pada saat itu dan memang harus segera dievakuasi, jadi memang kendaraan ini harus bermultifungsi, ya memang udah kita sediakan di sini, gitu Om. Oke, itu tadi sedikit ceritanya Dito yang udah lebih dari 10 tahun dia merescue mana aja toh? Aceh enggak, gue Aceh di posko aja, tapi ya? Setelah Aceh ada gempa Padang, ada tsunami Banten, ada terakhir Banten kalau nggak salah ya? Banten ya, tsunami gitu. Banten. Nah itu kira-kira ini senjata dalam tanda kutip, senjata andalannya. Yang pengen tahu juga, punya rencana nggak ganti mobil atau mengupgrade mobil ini karena udah sekian lama supaya bisa menunjang pekerjaan lu? Pengen sih, tapi alhamdulillah sudah ada satu lagi mobilnya. Yang ini tetap buat gue adalah legend karena ini juga dibantu kawan-kawan juga, dan sampai catnya kalau gue mesti harus kayak gue mengevakuasi gunung berapi atau sebuah kejadian bencana gunung berapi, banyak material yang berterbangan yang panas-panas itu catnya gue bukan iklan. Ini sudah dicat Raptor oleh Raptornya langsung, jadi catnya anti panas. Dan gue udah nambah satu mobil lagi Om. Jadi ini tetap gue biarin begini, dan dia sudah banyak menolong orang dan sudah banyak jasanya. Dan ini terima kasih gue kepada teman-teman yang bantuin gue juga untuk menjadikan mobil ini jadi jalan lagi. Jadi ini tetap begini, dan sudah gue serahkan kepada anak gue yang kecil, dan dia... Oh, dia udah mulai juga? Sudah mulai, jadi dia ngikut gue alhamdulillah. Jadi dia gue serahin ini satu, dan gue pakai yang mobil satu lagi kebetulan dari Forest. Oke. Dapat satu lagi gue Forest, jadi dapat sebuah mobil, nanti mungkin mau direview juga. Boleh, kita tunggu. Jadi dari Forest juga dapat lagi satu mobil untuk rescue juga, dan kita akan teruskan minimal tidak dalam kebencanaan, tapi kita bisa ngajarin bagaimana untuk survival di masyarakat. Jadi kita sekarang lagi bikin program itu dari Basarnas, ada namanya SAR Mandiri. SAR Mandiri itu kita mengajarkan masyarakat untuk bisa menyelamatkan diri sendirinya dulu sebelum tim SAR-nya datang. Ya, sebelum menolong orang lain juga. Oke. Begitu. Thank you, Dito. Sama-sama Om. Itu tadi sedikit kisah teman gua, Handito. Dia dulu off-roader, udah lama bareng juga sama gua off-road. Kemudian sekarang dia insaf jadi off-roader. Tapi malah jadi yang serem-serem tadi, gitu kan. Mudah-mudahan toh mobilnya yang satu cepet jadi, dan lu nggak kapok. Terima kasih. Enggak apa-apa. Rescue kita, ya mudah-mudahan jangan kita sih ya. Ya mudah-mudahan kita menolong orang lain Om. Baik, jangan sampai lah nolongin orang, kan maunya juga nggak ada apa-apa. Kan? Oh iya betul. Oke, sekian dulu dari Ottoman. Jangan lupa subscribe dan like channelnya Ottoman. Thank you.